Surabaya, kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, berkembang pesat sebagai pusat pendidikan, industri, dan urbanisasi yang mendorong terjadinya kepadatan pemukiman dan menjamurnya kos-kosan, terutama di kawasan seperti Ketintang, Surabaya. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan air bersih pun meningkat tajam. Setiap hari air digunakan untuk mencuci tangan, mandi, berwudu, mencuci pakaian, hingga memasak nasi. Sayangnya, banyak dari penghuni tidak menyadari bahwa air yang mereka gunakan belum tentu aman. Sejumlah laporan media dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air di Surabaya mengalami penurunan. Banyak sumber air seperti sumur bor dan jaringan pipa lama telah tercemar oleh bakteri berbahaya. Our Hope Breaking News. Sudah baca berita belum? Kualitas sumber air bersih di Indonesia semakin menurun dan coba cek air bersih di rumah kalian di laboratorium terdekat. Atau bisa minta bantuan petugas kesehatan lingkungan puskesmas. Tapi kan air di kosku bersih. Ya udah biarin aja. Isa, di beranda TikTokmu lewat tentang bakteri E. coli nggak sih? Baru aja tadi pagi aku scroll lewat berita itu. Kita ngobrol sambil duduk di situ yuk. Boleh, ayo. Ini kan berita yang kamu maksud tadi. Nah, iya benar. Soalnya di kosku itu airnya tuh agak keruh, bau, terus tau gitu. Gimana kalau kita ke lab untuk cek air kita? Tapi air di kosku udah bersih, Intan. Tapi kan nggak menjamin, Isa, kalau air bersih itu emang benar-benar bersih. Tapi kan kamu tahu sendiri di kosku itu benar-benar bersih airnya. Kan aku tadi udah bilang, kalau di TikTok itu air bersih belum tentu gak ada kumannya, Isa. Kenapa kamu ngeluh banget sih? Ya udah, ayo kita cek aja. Kamu sih dibilangin air banget. Ya udah, ayo kita ambil masing-masing air di kos kita. Ya udah. Mana nih si Intan? Aku udah bawa sampelnya. Duh, mana sih Isa ini? Oh, itu dia. Isa, kamu di sini udah dari tadi kan? Udahlah, udah bawa sampelnya juga nih aku. Nih, aku juga udah bawa sampel botol air kosku. Kasih aku kan? Aja sih. Masa sih? Iya gak sih? Ya udah deh, kita berangkat sekarang aja ke Brusore nih. Ayo. Inilah perjalanan kami untuk membuka mata terhadap apa yang tersembunyi dalam air yang nampak suci dan bersih. Untuk membuktikan apakah air ini tampak bersih, benar-benar bersih dan aman, kami membawa sampel air dari kos-kosan dan pergi ke Ekoton, sebuah lembaga lingkungan di Gresik, Jawa Timur. Ekoton fokus meneliti kualitas air dan dampak pencemarannya terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Di sana, kami mencari jawaban. Apakah air yang terlihat jernih benar-benar bebas dari bakteri berbahaya? Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Saya sendiri Intan Permatasari dan rekan saya Isa Islamanda Thomas Mario. Di sini kami akan mewawancarai terkait dengan kualitas air. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Aprilianti, bisa dipanggil Rafika. Saya di Ekoton Foundation sebagai Kepala Laboratorium Lingkungan. Oke Kak, langsung saya mulai aja ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu apakah mungkin ada kandungan berbahaya di dalam air kos selain E. coli? Jika iya, apa saja dampaknya bagi tubuh kita? Iya, jadi sebagian besar air kos atau air rumahnya itu sebagian besar itu dari PDAM. Nah, PDAM sendiri itu ambilnya tuh dari air sungai. Nah, di sungai itu banyak kontaminan, ada E. coli, ada mikroplastik, ada bakteri lainnya, ada kontaminan kayak kimia, misalnya fosfat, amonia, klorin, dan sebagainya. Nah, kemudian diambil oleh PDAM, kemudian disaring di PDAM. Artinya itu ditreatment. Nah, di treatment itu sendiri, artinya itu kalau ada bakteri, ya dimusnahkan, pakai klorin, di pemutih, kemudian diendapkan
kotoran seperti pasirnya dan sebagainya. Nah, tapi ada parameter namanya mikroplastik. Nah, mikroplastik ini parameter baru ya, kontaminan baru yang di PDAM mungkin ya sekarang itu belum ada treatmentnya untuk menghilangkan gitu. Nah, kemudian air-air ini nanti dari PDAM disalurkan ke pos-pos tadi atau rumah warga seperti itu. Nah, E. coli-nya bisa hilang di situ karena sudah ditreatment kan di PDAM. Nah, tapi mikroplastiknya ini yang perlu dicurigai karena belum ada treatment khusus untuk mikroplastik di PDAM sendiri. Gitu. Jadi kontaminan lain namanya mikroplastik. Gitu. Nah, nanti mungkin kalian bisa cek di air kos kalian, tapi Ekoton pernah meneliti di rumah-rumah warga, artinya itu ya juga air kos ya, rumah-rumah warga di Surabaya itu ada kandungan mikroplastiknya seperti itu. Tapi memang tidak sebanyak di sungai. Karena di situ mungkin sudah di treatment ya, di PDAM, di filter, diendapkan ya, diendapkan di PDAM, kemudian mikroplastiknya sebagian sudah hilang dan sebagian masih ada yang ukuran kecil, ada nanoplastik, ada mikroplastik. Itu bahaya ya kak? Nah, ya buat anak kos nanti kalau Iya. Jadi mikroplastik itu dia tersusun sebenarnya itu dari plastik besar. Artinya plastik besar itu adalah botol plastik, kemudian ada kresek dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena faktor lingkungan, ada sinar matahari, pH dan lain sebagainya, itu dia akan terdegradasi jadi ukuran yang lebih kecil, namanya mikroplastik ataupun nanoplastik. Nah, si plastik sendiri itu tersusun dari 16.000 senyawa kimia. Nah, 38%-nya itu adalah senyawa pelentur atau ftalat. Nah, pelentur atau ftalat tadi itu dia termasuk senyawa pengganggu hormon. Nah, jadi si mikroplastik juga mengandung senyawa pengganggu hormon tadi. Nah, itu bisa berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia ataupun hewan ataupun terjajah di lingkungan seperti itu. Nah, si mikroplastik sendiri itu dia mempunyai sifat unik, yang mana dia itu bisa mengikat menyerap seluruh bakteri yang ada di sekitarnya atau fungi atau virus yang ada di sekitarnya. Jadi bakteri E. coli bisa diajak oleh mikroplastik juga. Jadi udah jadi satu. Jadi di plastik itu kalau kita biasanya di lingkungan itu ada yang licin-licin. Nah, itu namanya biofilm. Artinya ada rumah bakteri di situ. Nah, jadi mikroplastik bisa mengangkut atau menyerap bakteri yang ada di sekitarnya. Seperti E. coli tadi. Oke kak, untuk pertanyaan yang kedua yaitu gejala apa yang mungkin saja dialami anak kos terutama di Surabaya karena masih banyak yang mengkonsumsi air kos untuk masak nasi dan bikin mie instan. Kalau kita ngomongin gejala ya, jadi mikroplastik, kita ngomongin mikroplastik aja ya. Jadi mikroplastik itu dia nggak secara langsung berdampak pada kita, tapi jangka waktu 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, si mikroplastik sendiri kan tadi saya sudah jelasin bahwa termasuk senyawa pengganggu hormon kan. Nah, jadi itu mengganggu hormon reproduksi kita. Misalnya kalau wanita itu siklus menstruasinya berantakan. Nah, itu gara-gara salah satunya dari mikroplastik. Nah, kalau kita ngomongin bakteri-bakteri lain, misalnya E. coli, itu kan kalau airnya tidak dimasak dengan benar, itu akan menyebabkan namanya disentri. Maksudnya itu sakit perut dan lain sebagainya. Itu karena ya bakteri E. coli tidak di apa ya namanya dimusnahkan ya. Oke kak, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana solusi supaya mereka terhindar dari beberapa kandungan berbahaya yang kakak tadi sebutkan, dan di sisi lain banyak yang tidak mengetahui bahayanya air kos tersebut. Kalau kita ingin menanggulangi air kosnya biar tidak berbahaya lagi untuk dikonsumsi, ya tadi dimasak dengan benar agar bakteri yang tersisa mungkin ada bakteri yang masih tersisa di situ, itu dimasak dengan benar agar mati ya bakterinya. Kemudian kalau mikroplastik itu saya sarankan untuk disaring. Nah, ada filter ya, ada filter stainless, kalian bisa beli ya di di e-commerce juga bisa, itu dengan pori-pori yang bisa memfilter bakteri, itu bisa dipasang di keran air kosnya. Kemudian untuk air minum sendiri
sebenarnya itu ada sih teknologi dari merek lain yang bisa filter bakteri mikroplastik. Gitu. Sekian aja pertanyaan dari kita. Terima kasih telah membantu pertanyaan. Kita ini udah bawa sampel dari kos kita masing-masing. Kita mau ngelapin mikroplastik yang siapa tahu di kandungan air kos kita ini ada. Kakak bisa bantu? Iya, silakan. Selama ini kita mengira bahwa bahaya dalam air hanya datang dalam bentuk bakteri seperti E. coli. Namun, kenyataannya lebih kompleks. Dari hasil yang kami peroleh saat mewawancarai salah satu pengurus di Ekoton, air yang kita anggap bersih tidak mengandung partikel yang jauh lebih kecil seperti mikroplastik. Tak terlihat, tapi perlahan merusak tubuh kita. Dari hasil yang kami peroleh dari uji lab bahwa sampel air dengan botol besar terdapat 5 partikel yang terdiri dari 4 fiber 1 film. Sedangkan botol kecil terdapat 11 partikel yang terdiri dari 9 fiber dan 2 film. Dan dapat disimpulkan terdapat jenis mikroplastik fiber atau serat 81,29% dari total partikel film. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, produk kosmetik, dan degrasi plastik besar. Keberadaannya telah terdeteksi di lingkungan laut, darat, bahkan tubuh manusia. Karena tidak mudah terurai, mikroplastik menjadi ancaman serius bagi ekosistem dan kesehatan. Halo Kak, Kak tolong buka luangkan ya. Ya, oke, makasih ya Kak. Soalnya ini penting banget Kak buat kesehatan kamu. Coba cek juga laptop kamu. Siapa tahu banyak mikroplastiknya. Soalnya tadi aku baru dari lab, terus banyak banget mikroplastik dari air kosku. Oh ya, nanti saya ceknya lumayan di kosan ya Kak. Kasih ya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap bahaya kandungan mikroplastik pada air, kami menyebarkan poster kepada mahasiswa kosan. Karena mereka perlu tahu bahwa air yang tidak diolah dengan benar bisa saja masih mengandung mikroplastik berbahaya. Melalui kampanye ini, kami berharap tercipta kesadaran akan pentingnya pengolahan air demi kesehatan dan masa depan. Tuh kan, udah aku bilangin sih tadi kamu ngeyel banget. Meskipun air kosmu itu terlihat bersih, tapi belum tentu benar-benar bersih. Buktinya tadi ada hewannya. Oh iya juga sih. Tapi aku juga jadi tahu kalau sebenarnya walaupun kelihatan bersih masih ada kotoran. Tapi tadi lihat aja sendiri, kos kamu lebih kotor airnya. Ya gimana ya? Ya, gak apa-apa sih, saya hitung-hitung tadi kita udah tahu kalau banyak kandungan selain dari bakteri E. coli tadi. Mikroplastik itu sebahaya itu ya kalau kita nggak tahu. Logis banget ya. Iya.